Kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Satpol PP dengan menghadirkan para Babinsa dan Babin Kamtibmas Sekota Batu Kamis 1 Desember 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Doni Indri Jatmiko, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Batu, Ari Diutama Ketua Pelaksana Kegiatan, para anggota Babinsa dan Babin Kamtibmas Sekota Batu. Satpol PP Kota Batu mendukung penuh upaya kantor Bea Cukai Malang melakukan penertiban peredaran rokok ilegal dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan upaya pelaksanaan kegiatan gempur rokok ilegal agar bisa berjalan dengan baik dan pemerintah tidak henti-hentinya memerangi peredaran rokok ilegal di Kota Batu dengan gempur rokok ilegal. Pada tanggal 1 Desember 2022 bertempat di Anggrek Hall Aster Hotel. Kepada yang terhormat Pak Doni Indriat Moko selaku Kabid Linmas, yang terhormat Bu Ari, yang terhormat Babinsa Kecamatan Batu Bumiaji Jurejo, yang terhormat Babin Kamtibmas Kecamatan Batu Bumiaji Jurejo, dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran sehingga selesai acara nanti. Indonesia. Kegiatan rapat koordinasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Batu Doni Indri Jatmoko, sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi. Hormati Bapak dan Ramil, tadi saya lihat tadi masih di bawah ya. Yang hormati para Dalam sambutannya berharap masyarakat mengerti dampak dari permasalahan cukai ilegal sehingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Kegiatan rakor pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang saya hormati teman-teman di bidang Tibum, alhamdulillah sampai pada saat hari ini, yaitu pada rapat koordinasi yang kelima, masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat, masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanat yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan DBHCHT, yaitu dana bagi hasil tembakau, dana bagi hasil tembakau, hasil bagi cukai tahun 2022
yang mana memang kegiatan di tahun 2022 ini adalah kegiatan DPHCHT yang pertama, khususnya di Satpol PP. Saya sendiri juga telah melaksanakan evaluasi dari kegiatan DPHCHT di Trawas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, khususnya yang ada di seluruh daerah kabupaten kota, hampir semua kabupaten kota sudah hampir selesai untuk melaksanakan kegiatan DPHCHT di tahun 2022. Mungkin ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Bea Cukai, sehingga untuk kegiatan ini semoga benar-benar khususnya di masalah sosialisasi, di masalah operasi pasar dan operasi gabungan bisa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat benar-benar memahami arti atau dampak dari cukai ilegal, khususnya di bidang rokok, karena memang di Kota Batu ini memang tidak ada pabrik rokok, tapi dampak dari dana hasil bagi tembakau itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Di wilayah Kota Batu ini juga banyak sekali masyarakat atau pedagang rokok, sehingga kita antisipasi, kita bergandengan tangan dengan jajaran TNI dan Polri untuk memerangi cukai rokok ilegal. Karena dampak negatif seandainya cukai rokok ilegal ini tidak kita perangi, maka akan sangat berpengaruh untuk pembangunan khususnya di wilayah Kota Batu dan pada umumnya di seluruh negara Indonesia. Dana bagi hasil cukai tembakau ini sangat paling tinggi di Indonesia. Dari hasil rapat kami evaluasi di Trawas kemarin, bahwa Jawa Timur adalah pengguna anggaran DPHCHT tertinggi di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk penegakan hukum memang kita sudah di plot 10% dari dana bagi hasil tembakau. Jadi mari kita bersama-sama saling memberikan masukan, saling memberikan support, khususnya bagi pemerintah Kota Batu untuk bisa memerangi cukai ilegal. Karena cukai ilegal ini tidak hanya di perdagangan rokok, tapi juga ada sekarang istilahnya vapor, itu juga ternyata ada cukainya, yaitu di liquidnya. Sebab itu, karena perkembangan merokok secara manual tapi ada rokok elektrik, itu yang harus kita jaga semua. Karena di masyarakat kita, khususnya di generasi muda, itu juga sudah banyak yang menggunakan rokok elektrik, sehingga ini yang harus kita pantau peredarannya di pasar. Yang selanjutnya, sebelumnya kami mohon maaf karena ini tadi harusnya dibuka oleh Bapak Sekretaris, Bapak Arif, karena beliaunya ada giat di luar, sehingga kami selaku Kepala Bidang Limas diamanatkan untuk membuka acara rapat koordinasi kelima ini. Kemudian dari hasil evaluasi ini, mudah-mudahan ada hal-hal masukan ataupun saran dari Bapak-bapak Babinsa dan Bapak-bapak Babin Kamtibmas, karena panjenengan adalah
garda terdepan yang ada di masyarakat dari TNI Polri, sehingga keluh kesah masyarakat dari bapak-bapak Babinsa dan bapak-bapak Kamtibmas lah yang bisa memberikan pengayoman, memberikan perlindungan bagi masyarakat kita, khususnya yang ada di wilayah desa dan kelurahan. Pembukaan kata sambutan karena mungkin nanti akan dipandu langsung oleh Bu Dwi Ari Tami untuk melanjutkan, karena beliaunya mulai awal sudah mengawal kegiatan khususnya di bidang tibung, hingga kami berharap nanti ada dialog, ada tanya jawab, apa-apa yang perlu disampaikan, termasuk mungkin ada masukan dan saran dari bapak-bapak semua yang hadir di sini yang bisa disampaikan ke Satpol PP, sehingga pelaksanaan untuk mengawal kegiatan BPHJHT ini bisa berjalan dengan baik, bisa mengenal langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai hal-hal baru, informasi baru tentang cukai ilegal. Jangan sampai kita sebagai aparat penegak hukum, kita tidak turun ke lapangan, kita tidak memberikan hal-hal positif kepada masyarakat tentang memerangi cukai ilegal ini. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa dampak dari cukai ilegal ini sangat merugikan bangsa kita. Kalau tidak segera kita tangani, kita tidak segera kita berantas, maka masyarakat sendiri yang nanti akan mendapatkan kerugian, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di negara kita. Selanjutnya kami selaku Kepala Bidang Linmas mewakili Kasatpol PP juga sekretaris membuka rapat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Rapat koordinasi kelima saya nyatakan dibuka. Saya kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diberikan kelancaran, marilah kita memanjatkan doa yang pada kesempatan ini dipimpin oleh Saudara Edi Prayitno. Kepada Saudara Edi dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para hadirin semua, saya akan memimpin doa yang pada kesempatan hari ini akan saya pimpin dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana sabaqul nabil iman fala taj'al bi qulubina khilal ladina amanu rabbana ya raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, berikanlah kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini, keberkahan kepada semua hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, berikanlah kemurahan rezeki kepada mereka, berikanlah keberkahan kepada keluarga-keluarga mereka, sehingga dapat beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Karena hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengabulkan segala permintaan kami. Hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang dipimpin oleh Bu Ari. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Doni, Kabid Linmas Satpol PP Kota Batu. Kita akan sama-sama seperti disampaikan Pak Doni,
Acara dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana yang juga mantan Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Batu, Ari Dwi Utami. Dalam paparannya menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketentuan apa? Sehingga bapak-bapak yang ada di sini ini kami undang. Salah satu yang sudah disampaikan Pak, masyarakat sebagai menyampaikan informasi Bapak tentang hal-hal yang berhubungan dengan cukai, dengan pita cukai rokok. Cukai itu ada dua sebenarnya, dan tembakau dan juga cukai minuman ya alkohol. Tapi dalam hal ini yang dibagi hasil untuk kegiatan adalah cukai rokok dan tembakau. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah sehubungan dengan masalah rokok dan tembakau. Nyun sewu jika tadi dibagi buku yang sudah dibagi ke jenengan, itu mengandung maksud bahwa aturan tentang dana bagi hasil cukai yang ada di Indonesia itu seperti yang tertera di situ, yang pasti dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk beberapa program. Yang pertama adalah program kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua adalah program penegakan hukum, yang ketiga adalah program kesehatan. Dalam hal ini Satpol PP itu mendapat tugas, mendapat peran pada program penegakan hukumnya. Jadi kalau untuk kesejahteraan masyarakat sudah ada OPD lain yang mereka yang melaksanakan, kemudian di kesehatan jelas dari Dinas Kesehatan juga sudah melaksanakan. Nah sekarang ini kita pada program atau bidang penegakan hukum, juga bidang kesehatan. Program-program pembinaan industri, kebetulan di Batu ini tidak ada pabrik rokok ya Pak ya, tidak ada pabrik rokok, sehingga di program pembinaan industri ini tidak dilaksanakan untuk tahun 2002. Kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri ini juga tidak dilakukan, tidak ada pabrik di sini, atau mungkin mengarah akan dibentuknya kawasan. Kita tunggu perkembangannya lebih lanjut. Yang kedua adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini kemarin sudah dilakukan, dipimpin oleh Pak Doni langsung, melakukan 6 kali kegiatan ya Pak Doni, dengan sasaran adalah anggota Linmas dan perangkat. Jadi disampaikan di sini tentang hal-hal cukai rokok ya Pak ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan cukai rokok atau publikasi. Itu adalah ranah di bidang penegakan hukum. Satpol PP bersama instansi terkait lainnya juga akan melaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal, pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal dan operasi gabungan. Yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Kalau yang tahun kemarin pada tahun 2021 itu aturannya kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh dinas atau bagian ekonomi dan pembangunan. Kemudian program tentang penegakan hukum sendiri itu ada di bidang hukum yang menangani. Kemudian publikasi itu di Infokom. Namun untuk tahun 2022 ini semua kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum langsung diserahkan kepada Satpol PP, yang dalam hal ini anggarannya adalah 10% dari jumlah anggaran dana bagi hasil cukai yang diterima oleh Kota Batu. Hubungannya atau ada keterkaitan atau ada usulan dan langkah-langkah, kami sampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Yang pertama itu koordinasi dengan Bea Cukai. Kami sudah beberapa kali sebelum kami melaksanakan kegiatan, kami sudah secara langsung sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan, Bapak Doni mengadakan sosialisasi undang-undang juga, sosialisasi kepada sasarannya adalah Linmas dan perangkat, ada PKK, ada perangkat desa, ada Karang Taruna, yang bertujuan kesemuanya adalah untuk menyampaikan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak merugikan negara, yaitu menyampaikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan barang kena cukai ilegal. Yang berikutnya adalah yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu adalah yang berhubungan publikasi. Kami sudah menggandeng beberapa media elektronik, media yang lain. Kami juga sudah melakukan podcast ya Pak ya. Evaluasi yang kami lakukan saat ini sudah evaluasi yang kelima. Kemudian pengumpulan data dan informasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pemberantasan barang kena cukai, operasi bersama. Operasi sudah kami lakukan berapa kali Pak Ibu? 4 kali ya Pak. Sehubungan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP mengenai dana bagi hasil cukai tembakau, rokok dan tembakau tersebut. Dari sini mungkin timbul suatu pertanyaan dari jenengan. Lah terus peran saya apa di sini? Di kegiatan ini, dari kegiatan penegakan perda ini, peran Babinsa, Babin Kamtipmas ini apa? Kembali lagi seperti fungsi jenengan yang ada di desa dan kelurahan, yaitu 3 pilar yang harus ada di desa dan kelurahan, maka fungsi jenengan adalah terfokus pada pengumpulan data dan informasi bersama-sama dengan pemerintah desa, yang dalam hal ini adalah biasanya yang maju adalah Linmas, itu bersama-sama memperhatikan, bersama-sama melihat di lingkungan kita dan menyampaikan data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan rokok ilegal. Rokok ilegal itu yang paling gampang itu rokok bodong, rokok yang nggak ada pita cukainya, rokok yang tidak ada pita cukainya, dalam artian ini rokok yang dikemas dalam kotak tetapi tidak ada pita cukainya. Ini yang kita perangi. Kemudian rokok yang ada pita cukainya tapi tidak jelas peruntukannya, yang seharusnya peruntukannya untuk rokok kretek, tapi ini untuk rokok yang tidak kretek. Ada juga ada pita cukainya tetapi yang kadaluarsa, yang masa tahunnya sudah habis. Nah seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu. Jadi kalau di lingkungan jenengan yang biasanya ada yang menjual, diinformasikan saja tanpa harus dilakukan penertiban atau penindakan apapun. Informasinya kemana? Disampaikan kepada kepala wilayah desa atau kelurahan, disampaikan saja, atau mungkin secara langsung bisa disampaikan ke Satpol PP melalui Pak Doni, melalui kabit-kabit yang ada di Satpol PP. Bagaimana cara menyampaikannya? Dengan foto dari jauh, titiknya jelas di mana, kemudian ada satu saja bukti ya, bisa difoto saja. Bagaimana, saya yakin jenengan sudah mempunyai pengalaman dan trik-trik bagaimana untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Sekali lagi, hanya menyampaikan data dan informasi, tidak melakukan penindakan apapun. Karena untuk melakukan penindakan nanti di
dibicarakan lagi untuk kelanjutan kegiatan pemberantasannya, operasinya. Jadi informasi ini yang sangat kami butuhkan. Perlu kami sampaikan bahwa di Batu ini kan Linmas itu ada di setiap RT. Monggo bisa digali dari sana, bisa dikoordinasikan dari sana tentang rokok-rokok yang beredar tetapi melanggar tentang ketentuan, yaitu pemasangan pita cukai. Ini yang paling penting. Memang kalau saya sampaikan, oh berarti tugasnya cuma satu ya Bu, ya hanya pengumpulan data dan betul. Tapi satu ini di dalam pelaksanaan mungkin akan lebih dari satu. Pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi informasi-informasi dari jenengan inilah yang kami harapkan untuk bisa disampaikan dan menjadi suatu pengambilan kebijakan lebih lanjut. 7, 8, 9. Jadi di situ ini saya nggak akan nonton satu-satu, mohon jenengan waos piyambak, karena kalau ya sudah namanya undang-undang ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikreasi, ya aturannya sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Memang harapan besar kami ada masukan-masukan dari jenengan semua yang berhubungan dengan ini, gempur rokok ilegal. Masukan ini yang betul-betul kami harapkan, sehingga kebijakan dari pimpinan ini mengarah kepada sesuatu yang dibutuhkan di bawah, dibutuhkan di tingkat level bawah, di ujung tombak, di sasaran, tepat sasaran, istilahnya seperti itu. Sasaran yang atau wilayah-wilayah yang informasinya perlu jenengan sampaikan ke kami. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Jadi karena ini sifatnya adalah rapat koordinasi, kita sama-sama melakukan suatu koordinasi untuk melaksanakan pemberantasan rokok ilegal. Pemberantasan rokok ilegal. Yang hadir pada saat ini, Satpol PP melaksanakan kegiatan ini, itu rencananya RAB-nya itu sudah diputuskan, sudah direkomendasi pada saat menggunakan peraturan yang lama. Jadi yang merencanakan adalah OPD atau pemerintah melalui OPD terkait itu masih OPD yang lama, yaitu dilaksanakan perencanaan ini oleh bagian Ekbang. Jadi bukan rencana murni dari Satpol PP. Satpol PP dalam hal ini tinggal melaksanakan, karena perencanaan tahun 2021 sudah direkomendasi oleh provinsi, sehingga muncullah kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang walaupun kalau secara murni Satpol PP mungkin bukan ini yang dibutuhkan oleh Satpol PP, tapi karena kemarin regulasinya berganti dari yang lama ke baru, maka Satpol PP tinggal melaksanakan. Sudah jelas sosialisasinya berapa kali, rapat koordinasi operasi pasar berapa kali, sudah seperti itu, tinggal melaksanakan saja. Nah, untuk tahun 2023 dengan regulasi yang baru bahwa penegakan hukum ini dilaksanakan oleh Satpol PP, maka kami berharap direncanakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai murni dari tugas dan fungsinya Satpol PP. Dalam hal ini penegakan hukum yang dinaung di sini adalah penegakan perda dan perkada. Kalau mengenai cukai masih kami menggunakan penegakan hukum karena diatur oleh undang-undang. Di Batu ini belum ada perda yang mengatur tentang pemberantasan rokok ilegal. Mungkin ini menjadi masukan, bisa menjadi evaluasi, bisa
dikoordinasikan lagi dengan daerah-daerah lain atau dengan bea cukai yang ada di Malang. Perlu nggak sih kita membuat suatu peraturan daerah? Karena kalau peraturan daerah itu sudah ranahnya memang ranahnya Satpol PP, ada penegak perda di sana. Tapi di sini kan masih menggunakan undang-undang. Nah, undang-undang ini biasanya yang berwenang itu adalah tingkat yang lebih di atasnya, yaitu kepolisian dan juga TNI. Yang perlu kami sampaikan lagi, beberapa kegiatan memang sudah berjalan. Bahkan di kegiatan operasi senyap pun kita sudah ada beberapa tangkapan yang kemarin sudah terlaporkan. Dan kami sampaikan juga di Bea Cukai itu juga punya sistem pelaporan, Bapak, sistem data dan penyampaian data dan informasi, yaitu nama sistemnya adalah Sirolet. Dan ini passwordnya yang punya adalah anggota Satpol. Jadi kenapa kami berharap kepada jenengan untuk menggali data dan menyampaikan informasi tersebut, agar informasi ini bisa langsung ngelink tersampaikan ke dalam Bea Cukai. Unsur-unsur di dalam Sirolet itu yang ada yang jelas, Pak. Yang jelas adalah sasaran, kemudian foto itu yang terpenting. Kalau memang ada barang bukti, bisa barang bukti itu bisa disampaikan, bisa difoto Bea Cukai, dan akhirnya bersama-sama Bea Cukai kita akan turun untuk melakukan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, peruntukannya untuk 3 aspek, yaitu 50% untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 49% untuk bidang kesehatan. Dan Kota Batu menerima Rp2 miliar atau 10% dari total DBH-CHT yang diterima sebesar Rp20 miliar. Koordinasi yang harus lebih terjalin kuat lagi antara pemerintah desa selaku 3 pilar di desa dan kelurahan, dan juga Satpol PP selaku yang mengampu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami lebih membuka peluang untuk kita sama-sama sharing, sehingga hasil dari evaluasi yang kelima ini bisa disampaikan kepada panitia untuk memunculkan kegiatan-kegiatan di tahun 2023, yang mana kegiatan tahun 2023 tersebut ini kegiatan yang sudah diambang mata, ini sudah persiapan pemilu, masalah keamanan dan sebagainya. Ini yang perlu juga menjadi pertimbangan akan tugas dan tanggung jawab kita, yang fungsi dan tugas kita yang murni. Jadi untuk kegiatan di BHJT ini di Satpol PP adalah tugas tambahan, Bapak. Selain tugas dan fungsi yang asli yang harus dilaksanakan rutin di Satpol PP. Satpol PP ada kegiatan pengamanan, kegiatan patroli, kegiatan piket, dan masih ditambahi tugas yang berhubungan dengan pemberantasan rokok ilegal tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ari dari Pol PP, para bapak-bapak Babinsa dan Babinkas senior, mohon izin saya Sertu Ali dari Babinsa Giripurno, sifatnya izin sekedar masukan. Jadi untuk mengantisipasi perkembangan rokok ilegal dan
tekad kita untuk mengempur cukai ilegal, saya ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mohon dapatnya dari Pol PP memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasal yang bisa disanksikan kepada pelaku rokok ilegal, karena masyarakat ini kadang-kadang banyak yang belum tahu kalau ada rokok ilegal ini hukumannya apa, berat apa, gimana, belum tahu. Banyak kan ya daripada beli rokok mahal tapi rasanya juga hampir-hampir sama, lebih baik kita bikin aja. Kadang-kadang kan masyarakat yang SDM-nya masih belum paham masalah itu kan nggak ngerti gitu. Jadi mohon dapatnya diberikan pemahaman yang mungkin berkoordinasi dengan desa atau unsur yang lain supaya diberikan pemahaman tentang hal ini. Mungkin itu. Yang kedua, intelijen kita masalah rokok ilegal ini, mohon dapatnya yang sudah berkoordinasi dengan Linmas di tiap-tiap RT, ini mungkin di tiap-tiap desa mungkin dibentuk ya mungkin grup WA atau apa di itu, jadi biar mereka itu bisa sewaktu-waktu melaporkan secepat mungkin masalah temuan-temuan di lapangan. Kemudian mohon maaf, jadi yang kira-kira menemukan informasi yang A1, yang informasi yang bagus, misalnya ada barang bukti atau foto, ini diberikan berikan penghargaan mungkin ya, biar dia bisa lebih betul-betul jadikan mitra kita. Jadi yang kira-kira bisa memberikan informasi yang A1 yang bagus itu kita berikan reward atau penghargaan di atas informasi yang bisa kita lakukan eksekusi di lapangan. Nah, mungkin 2 hal itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, ini sudah masukan. Kepada hadirin semuanya, ada yang perlu ditanyakan lagi? Monggo. Dari Giri Purno ya Pak ya, Babinsa Giri Purno. Yang pertama adalah mohon untuk adanya pemahaman kepada masyarakat ya Pak ya. Akhirnya masyarakat itu tahu kalau melanggar ini itu adalah dendanya ini dan sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Ya, ini masukan yang sangat baik sekali. Kemarin kan sosialisasinya masih di Linmas sama Karang Taruna dan sebagainya. Mungkin ini lebih mengecil lagi kepada masyarakat ya Pak ya. Yang lebih efektif nanti yang kita lakukan, atau dua-duanya ya Pak Ali ya. Kalau pemakai ada hukumannya Lah ini. Iya, mungkin kalau pemakai imbauan aja ya Pak ya. Tapi kalau ada sanksinya itu mesti mereka yang membuat dan yang mengedarkan, mungkin seperti itu ya. Ya, nanti kami akan catat ini Pak Ali, usulan dari Pak Ali mau ke panitia untuk dicatat dan dijadikan agenda untuk kegiatan tahun depan ya Pak ya. Yang lebih khusus, apalagi Pak Ali menyampaikan mungkin bisa kerjasama dengan desa gitu ya Pak ya. Kita masuk di jamaah tahlil, mungkin seperti itu ya Pak ya, untuk menyampaikan tentang informasi rokok cukai ilegal tersebut. Terima kasih sekali. Ini usulan yang sangat baik. Jadi hasil dari kegiatan evaluasi di hari ini itu ada masukan tentang pemahaman pada masyarakat yang berhubungan dengan pelanggaran rokok yang tidak ada pita cukainya. Kemudian yang berikutnya adalah ini berhubungan dengan koordinasi ya Pak ya, mempertajam ya
mempererat gimana sih gampangnya seandainya ada kita-kita yang dari Babinsa atau Babin Kamtipmas ini menemukan atau menyampaikan data dan informasi, ini bagaimana caranya? Usul konkret dari Pak Ali adalah dibentuk WA group. Monggo Pak Dani, Pak Ipung, ini bisa dikonsep atau mungkin ini yang ahlinya membuat suatu aplikasi atau Google Form yang mempermudahkan dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang ada di Kota Batu ini untuk menyampaikan informasi. Informasi ini sebenarnya tidak harus ketemu barang bukti, harus tidak. Tapi informasi ini yang berpotensi itu sudah menjadi suatu ranah informasi yang bisa disampaikan. Kemudian kita dalami lagi supaya menjadi betul-betul informasi ini yang A1. Terus kita dalami terus, ketemulah bahwa dia belinya di sini, bahwa dia diberi ini dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau ternyata dia itu belinya di luar Kota Batu misalnya? Bu, ternyata anak muda sini tuh selalu mendapat rokok ini di luar Kota Batu. Infonya tetap menjadi suatu informasi, karena yang nangani nanti adalah Bea Cukai itu tidak hanya di Kota Batu tapi juga di kota Kabupaten Malang, sehingga nanti bisa berkoordinasi dan berantasnya itu tidak hanya pada ruang lingkup wilayah Kota Batu, bisa lintas di luar Kota Batu. Operasi bersama antar wilayah mungkin akan muncul kegiatan seperti itu. Jadi ketika kita mendapati, Pak, saya tukunya gak di Batu kok, saya tukunya di sini yang notabene itu di luar Kota Batu, tetap menjadi suatu informasi seperti itu. Dan ingat, kita tetap menjaga humanis ya Pak ya, tidak kemudian ya kita jadi sedikit arogan, walaupun ini aturannya adalah aturan undang-undang, tidak demikian. Monggo, kenapa kok tidak disarankan langsung menemukan bukti langsung kita tindak, tidak disarankan demikian. Kita tetap mengumpulkan data dan informasi untuk kegiatan pemberantasannya nanti dibicarakan bersama. Monggo, dan jenengan pantau terus. Aku sing lapor iki kok durung ono tindakane apa yang menjadi kendala. Lah monggo nanti selalu berkoordinasi dengan tim yang ada di Satpol PP. Informasi itu yang perlu. Sangat setuju kalau ada wadah dari penyampaian informasi sebelum masuk kepada sistem Sirolek. Karena sistem Sirolek ini passwordnya memang yang punya adalah Satpol PP, Pak. Di sana ditanya NIP-nya, ditanya bagiannya, ditanya status pegawainya dan sebagainya. Jadi usulan saya secara pribadi sangat menerima ini. Monggo, ini apakah perlu direalisasikan akhir tahun ini ataukah memang ini masih dibicarakan di tingkat pimpinan untuk usulan-usulan yang akan diwujudkan di tahun depan. Bagi mereka yang sudah bisa menyampaikan informasi A1 agar bisa diberi hadiah. Monggo, ini kalau masalah hadiah ini biasanya kesulitannya itu kepada penganggaran. Jadi cantolan kode rekening paling. Tetapi bisa kita lakukan, Pak Dani, Pak Ibu. Kita buat aja event lomba tingkat desa itu seperti itu ada. Kalau itu ada. Yang A1 mungkin itu kesulitan. Tapi kalau kita kemas bagaimana keterlibatan Babinsa, bagaimana apa, atau mungkin lomba Babinsa, Babin Kamtip Teladan misalnya. Nanti kita hubungkan salah satu indikatornya adalah adanya penyampaian informasi yang A1 tersebut. Untuk cantolannya di
dirupakan berupa hadiah, bukan ribet-ribet yang tidak ada kegiatan lombanya tapi mereka mendapat ribet, itu yang tidak ada kode rekeningnya. Jadi saya juga sangat-sangat setuju ya Pak ya, orang berjerih payah itu kan tetap harus ada ribetnya ya Pak ya. Jadi bisa membedakan mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang selalu menyampaikan informasi yang baik dan banyak, dan juga mana yang tidak melakukan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita berikan. Gitu ya Pak Dani, Pak Ibu, dan juga nanti disampaikan kepada Pak Kabid agar untuk tahun 2023 bisa dilakukan atau bisa dianggarkan seperti ini kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan dalam rapat evaluasi hari ini. Monggo yang lain Bapak, monggo yang lain, masukan-masukan seperti inilah yang sangat-sangat kami harapkan. Atau ada pertanyaan? Saat ini kami tidak mengenakan seragam satpol Pak, karena memang mulai 4. Namun karena yang merencanakan lebih kaya lagi di dalam penanganan penegakan hukum yang dananya dari bagi hasil cukai, tembakau, dan rokok. Toko-toko kelontong yang ada di desa itu berapa jumlahnya? Di RT ini ada berapa, di RT ada berapa. Ini kalau kita sudah mengantongi itu, kita tinggal enak ya Pak untuk melihat ke bawah. Yang pasti yang sangat kami harapkan adalah itu tadi. Jadi cukai ini juga berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi di mana ada orang-orang kumpul, di mana ada orang-orang melakukan kegiatan, kita coba ya. Jadi yang melanggar itu sekali lagi kami sampaikan yang kemasan rokok yang kotak loh Pak ya. Kadang-kadang kalau kita bohong ya Pak ya, itu kan ada sudah yang ditaruh di gelas-gelas ya. Walaupun itu sebenarnya kita juga nggak tahu jadi merek rokok opo toh ya. Nah kalau sudah ditaruh di gelas itu dia nggak kena Pak. Dia nggak kena. Tapi kalau sudah dikemas, yang dalam hal ini adalah otomatis kalau dikemas rapi ini kan dijual lagi. Nah ini yang biasanya perlu kami menerima informasi itu. Jadi kalau pretelan itu kita tidak bisa melihat nanti pemiliknya ini siapa, paling kita tanya ya Pak. Saya Sertu Setio, Babinsa Desa Sumberjo, menyikapi pertanyaan dari rekan kami Sertu Ali, mungkin menambahkan juga itu mungkin barusan yang terakhir Ibu sampaikan, mungkin nanti apabila sudah terbentuk grup ya Bu ya, mungkin kita diberikan ataupun di-share Bu, contoh rokok yang ilegal itu seperti gimana, biar kita tahu, yaitu mungkin tujuan dari kota sendiri, dari Satpol PP, bahwasanya kita mungkin bisa bantu sosialisasi di warga di wilayah masing-masing. Jadi kita tahu, oh ini macam rokok ilegal, ini modelnya sing koyo gini, oh sing ora sing modelnya sing koyo gini. Jadi kita semuanya tahu Bu. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan ya barangkali mungkin di wilayah Songgo Riti mungkin banyaknya nggak tahu ya Bu, mungkin ya Bu ya. Akhirnya di sana beredar seperti gitu. Kalau misalnya kita sebelum turun di wilayah masing-masing kita tahu oh bentuknya rokok ilegal itu modelnya kayak gini. Jadi kita tahu. Itu aja menambahkan. Terima kasih. Informasi apapun diharapkan disampaikan melalui situ ya Mbak Tio ya. Rokok ilegal dan sebagainya. Atau mungkin Babinsa ini kepingin nggak sih, Babin Kamtibmas ini kepingin nggak sih diadakan satu pelatihan khusus tentang melihat rokok ilegal dan tidak ilegal. Waduh Bu, itu sudah cukup sudah melalui informasi dari grup itu saja. Karena memang kadang-kadang kalau tidak yang
tetap ada pita cukainya, itu juga kita agak sedikit kesulitan kalau kasat mata. Kalau kasat mata itu saya pribadi bisa dilihat ya, ketika rokok itu nggak ada labelnya, nggak ada cukainya, itu sudah berarti melanggar. Tapi kalau sudah mengarang, iki enak labeli, tapi salah peruntukan. Nah ini, iki enak labeli, tapi labeli palsu. Nah ini, ya ini nanti bisa menjadi juga masukan dari Satpol PP untuk grup ini, untuk aplikasi yang mungkin bisa Satpol PP buat, gimana caranya ketika ada sesuatu yang ingin dilaporkan itu tinggal ngetik lokasinya di sini, fotonya ini sudah langsung seperti itu, sudah langsung bisa dihimpun. Kapan itu bisa dibuka oleh Satpol PP dan bisa dimasukkan menjadi suatu pertimbangan dari pimpinan dalam mengambil kebijakan. 3 pilar yang ada di desa kelurahan dengan sinergitas kita yang ada di Satpol PP. Terima kasih Pak Tio usulannya. Sangat-sangat. Rapat koordinasi dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan serta ada masukan untuk kegiatan gempur rokok ilegal di tahun 2023 mendatang. Kamtibmas yang ada di 3 kecamatan, saya sangat apresiasi atas masukan-masukan tadi tentang penajaman sosialisasi, juga tentang pembuatan seperti grup atau semacamnya. Mungkin sedikit saya menginformasikan, di tahun ini kami juga sudah melakukan patroli, baik patroli tertutup maupun terbuka. Untuk patroli terbuka kami mengumpulkan data-data dari beberapa warung dan kios tentang ada atau tidaknya rokok tanpa cukai atau ilegal. Nah, di sela-sela itu kami juga menginformasikan bahwa untuk menjual rokok tanpa cukai itu dilarang. Jadi mungkin dari Satpol, teman-teman Satpol mungkin ada yang masuk ke desa, nantinya bisa disupport dengan Babinsa, Babin Kamtibmas yang ada di daerah. Kami melaksanakan patroli pengumpulan data. Oke, jadi nanti tidak ada miss dengan pihak Babinsa dan juga Babin Kamtibmas. Mungkin sedikit itu saja dari kami. Sekali lagi kami apresiasi tentang masukan-masukan untuk ke depan kita merencanakan program kegiatan di tahun 2023. Mungkin begitu Bu. Seandainya itu muncul di desa kelurahan, mohon jenengan support Pak, jenengan support sana. Kalau di dalam bukan ketentuan ya, diharapkan selain dirokok itu sebenarnya kita juga harus melihat ke tempat-tempat pengiriman barang. Jadi kayak JNE, kayak apa itu bisa untuk dilihat tentang siapa tahu nanti ada memang pengiriman rokok yang tanpa cukai. Cuma konsepnya saya masih belum bisa bayangkan. Jaringan itu tadi, oh biasanya pengirimannya lewat JNE, lewat ini, nah itu nanti yang sangat-sangat kami harapkan. Sehingga nanti kita bisa melakukan operasi bersama, operasi terbuka tentang pemberantasan barang kena cukai ilegal tersebut. Terima kasih, ada tambahan lagi dari Pak Ibu? Diwujudkan di tahun 2003 atas semua usulan-usulan yang disampaikan oleh bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada tambahan, maka kegiatan rapat koordinasi pagi hari ini bisa kita akhiri ya Pak Dani ya, Pak Ibu ya. Kami atas
atas nama Satpol PP penyelenggara kegiatan pada hari ini, yang pertama mengucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf apabila ada kata-kata, ada perbuatan, ada penyajian kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlaku tetap humanis dan bertindak dan menjaga nama baik Satuan Polisi Pamung Praja Kota Batu. Demikian berakhir sudah acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada hadirin yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Wisata Batu siap kebun rokok ilegal. Baik, terima kasih Bapak. Ya, hari ini kita mengadakan rapat koordinasi pemantauan kegiatan yang sudah kami lakukan mulai bulan Oktober sampai dengan detik ini. Ya, untuk Babinsa sama Babin Kamtibmas, karena mereka fungsinya adalah juga untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, diharapkan untuk menyampaikan informasi, karena untuk penindakan itu ada hal-hal lain yang memang harus penguatan lain, komponen-komponen lain yang memang betul-betul tidak menyalahi aturan ketika melakukan suatu tindakan. Jadi tidak kita lihat ada kemudian kita tidak sendiri, tidak seperti itu. Ada regulasi yang menyatakan ketika dalam hal pemberantasan operasi itu melibatkan beberapa unsur yang harus kita libatkan. Tidak boleh hanya satu unsur, hanya Babinsa atau Babin Kamtibmas atau Satpol saja tidak boleh, tapi ada beberapa unsur yang harus terlibat, terutama adalah unsur bea cukai, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan juga TNI. Kedepan rencananya kita akan menguati SDM-nya Satpol PP, menguati SDM-nya Satpol PP itu agar Satpol PP benar-benar paham, Satpol PP sendiri benar-benar tahu dengan melihat secara fisik, oh ini ilegal dan sebagainya. Itu kita rencanakan untuk mengadakan TOT, trainer ya, untuk mengadakan itu. Apalagi kalau penyelenggara atau penyampai kegiatan itu dalam hal ini adalah narasumber bisa mengeluarkan tentang sertifikat untuk anggota Satpol PP itu sendiri. Itu rencananya ke depan seperti itu. Secara detail ini kan juga namanya senyap ya Mas, ya kan nggak mungkin bisa disampaikan karena ada sesuatu hal yang masih ada rencana tindakan yang masih di wilayah Kota Batu. Yang rawan di antara kecamatan mana Bu? Di antara tiga ini? Kecamatan Bumi Haji. Kecamatan Bumi Haji. Yang notabene berdekatan dengan perbatasan dengan Kabupaten Malang. Akan ada berapa lagi Bu operasi ini, Obskap ini? Obskap di awal kita rencanakan 6 kali. Tertutup itu tidak bagian dari rencana yang 6 kali ini. Yang rencana 6 kali ini adalah yang memang benar-benar melibatkan beberapa jajaran sampai. Sehingga di tahun 2023 itu benar-benar kita tetap tepat sasaran. Kalau aku melakukan sosialisasi ya tepatnya di sini. Karena kemarin ketika kami melakukan sosialisasi seperti ini kayak kurang ada suatu kendala dan masalah. Jadi harapannya seperti itu, dan harapan yang lebih luas lagi ya Batu bisa terbebas dari rokok-rokok yang semacam itulah. Karena itu disampaikan Pak Doni tadi itu bisa merugikan negara, mengganggu pembangunan dan sebagainya. Iwan Hikmawan melaporkan.